Sebelum kita mulai pelajaran dan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelumnya Bapak absen dulu ya. Adinda Putri, Akmal, Hadir, Pak. Anissa, Arila, Adinda Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita kali ini yaitu tentang syaja'ah. Syaja'ah itu adalah berani membela kebenaran. Ya, tujuan dalam pembelajaran ini adalah bagaimana ya siswa dapat membela kebenaran sesuai dengan syariat Islam. Jadi sesuai dengan ketentuan Islam. Apabila ada sesuatu kemungkaran, maka kita bisa membelanya. Sesuai dengan surat Ali Imran ya, ayat 139 yang nanti akan dibaca oleh kita semua. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang mulia. Maha benar Allah dengan segala Allahumma baca surat Ali Imran ayat 139 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wa la tahzanu wa antumul minkum mu'minin." Ya. Janganlah kita bersikap lemah dan janganlah kita bersedih hati. Ya, apabila ya kita sebagai orang-orang beriman, ya, maka kitalah yang paling tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada 3 poin ya yang bisa kita pelajari dalam surat Al-Imran ayat 139. Yang pertama, kita jangan bersikap lemah. Bersikap lemah ini kebalikan dari sifat kuat ya, atau sifat kita berani membela atau berani mengatakan sesuatu yang benar. Orang beriman itu pantang ya menyerah dalam hal apapun. Misalkan kalian ya, dalam belajar tidak bisa menerima pelajaran ya,
jangan menyerah, terus menerus belajar. Karena hakikat dari belajar itu adalah sesuatu proses, ya. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Paham ya? Jadi proses, ya. Seperti batu ya. Batu kalau ditetesi air terus-menerus pasti akan berlubang. Nah, begitu juga kita. Kita kan bukan seperti batu ya. Manusia kan menyangkal pikiran, ya. Bisa mencerna segala sesuatu. Jadi ya kita jangan bersikap lemah, berusaha ya. Kalau kita tidak bisa terus ya, ulangi lagi sampai kita berhasil. Kemudian janganlah kita bersedih hati. Jadi orang beriman itu tidak boleh sedih hati ya. Kita itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebahagiaan dunia dan bagian akhirat. Dengan apa? Dengan kita iman pada Allah dan tidak menyekutukan Allah atau syirik pada Allah. Insya Allah akan jamin ya, hidup kita bahagia dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Kemudian ya kita lah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kita orang yang beriman. Jadi orang beriman itu dari semua orang ya, dari semua makhluk yang Allah ciptakan itu paling tinggi derajatnya. Dulu bangsa Bani Israel ya, karena dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam wafat ya, kemudian beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka orang yang paling tinggi derajatnya karena mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita yang beriman, maka kita sama ya, derajatnya tinggi seperti Bani Israel pada saat itu. Paham ya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menyikapi kalau melihat teman nyontek? Ya, kalau kita berkaitan dengan syaja'ah, berani membela kebenaran, melihat teman kita yang mencontek ya, maka ya sikap kita pertama menegur dulu teman kita ya. Menegur teman kita bahwa yang kamu lakukan itu adalah kamu telah membohongi diri sendiri ya. Karena mencontek itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Paham ya? Dan tidak ada gunanya ya. Bahkan ya kamu akan dikejar-kejar rasa bersalah. Ya enggak? Yang pertama kamu akan nanti khawatir ketahuan dengan guru, ya kan? Yang kedua akan dicap jelek sama teman-teman kamu, ya enggak? Karena sama-sama nyontek, paham ya? Nah, kalau kamu sudah berusaha untuk sesudah kemampuan kamu mengerjakan tugas, ya, teman kamu akan menghargai, walaupun berapapun hasilnya. Sebenarnya bukan hasilnya yang inginkan oleh guru, tapi kejujuran kamu ya berupa kamu berusaha mengerjakan dengan sendiri seperti itu ya. Karena nilai itu gampang bagi guru ya. Kalau sudah dekat nggak perlu hasilnya ya, tapi kamu jujur ya dengan perilaku yang baik, maka mudah ya guru untuk memberikan nilai yang baik ya, nilai yang di atas HKM seperti itu. Selanjutnya kamu tanya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sikap kita jika kita melihat ada teman kita yang bertengkar, dan bagaimana sikap kita di posisi itu? Ya, jika kita melihat ada teman kita yang bertengkar, ya, coba bertanya ya tentang aplikasi syaja'ah atau membela kebenaran, berani membela kebenaran dalam hal terhadap pemimpin atau atasan kita. Misalkan pemimpin atau atasan kita melakukan hal-hal yang curang atau merugikan. Nah, contohnya misalkan korupsi. Nah, seperti apa? Ada yang menjawab? Ya silakan. Kalau ini melakukan kesalahan, itu harus tetap kita tegur Pak dengan baik. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh membedakan orang dan jabatannya gitu. Jadi walaupun dia atasan kita juga tetap harus membela kebenaran. Video Ustaz Abdul Somad ya tentang membela kebenaran ya. Dari video yang telah kita saksikan bersama ya, makna dari video ini ya coba ya kalian sampaikan ya. Tadi siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Maknanya adalah kita tuh harus bersikap membela kebenaran, tapi juga nggak boleh melihat siapa orangnya. Ya kalian berkelompok ya. Jadi kelompok berbalik ya, seperti kelompok yang sudah ditentukan ya.
Berbalik yang depan ke belakang. Ya, ke belakang, ya, berbalik. Ya. Berbalik dengan kelompoknya. Dari sana belum ada kelompoknya. Cuma nampak aja di situ. Ambil bangkunya aja. Ini belum dicek dulu. Ya, dengan kelompok masing-masing ya. Coba ya kalian diskusikan ya tentang makna syaja'ah ya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan atau perbuat. Seperti itu ya. Silakan selamat berdiskusi. Saya menjawab pertanyaannya. Hasil dari kelompok saya tentang saja'ah itu yang sehari-hari berjalan untuk menghentikannya, melaporkan polisi dan tidak memain hakim sendiri. Syaja'ah atau sifat berani membela kebenaran, yaitu ini bentuknya ada penerapan sebenarnya ya. Jadi apabila kita melihat kemungkaran dalam hadis Rasul ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ya, apabila kita melihat kemungkaran maka ubah dengan tangan kita atau kekuasaan kita. Jika kita punya kekuasaan maka bisa langsung kita ubah. Ada orang yang minuman keras ya di wilayah kita sebagai RT, kita bisa langsung menghentikannya karena kita punya kuasa. Paham ya? Fa'ilam yastati fabilisani. Apabila kita tidak bisa mengubah dengan tangan kita, kekuasaan kita, maka dengan lisan kita, ya, kita nasihati ya, bahwa yang namanya berjudi, ya, yang namanya berkelahi, yang namanya minuman keras dan yang lainnya, itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Kita nasihati seperti itu. Fa'ilam yastati fabiqolbi, bahwa ataupun iman. Apabila kita tidak mampu menasihati ya dengan lisan atau perkataan kita, maka kita sanggah ya, kita tentang dengan hati. Kemudian ya, ada yang ingin menyimpulkan kembali ya dari materi kita, silakan. Saya saja'ah itu sangat penting bagi kita karena saja'ah berperan penting bagi kita pada saat mengalami bahaya, musibah ataupun hal buruk lainnya, agar kita tetap berperilaku benar dan bijaksana dalam menyikapinya. Kita mengakhiri pelajaran kita yang hari ini. Apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam.